Halo semua, kembali lagi di channel Wakawai yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari seri Gensuki Vol 11 Part 1. Oh ya, seperti biasa ada list karakter yang terbaru dari Vol sebelumnya. Kalian bisa pause video. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja ya kan. Terima kasih. Shin memperlihatkan Haruto dan Miharu tiba di kastil kerajaan Galarch. Di sana, mereka berdua sangat canggung satu sama lain. Ya, seperti pasangan muda. Sasuke memperhatikan mereka berdua, namun dia tidak berencana bertanya tentang hal itu. Di samping Sasuke, ada Charlotte yang langsung memberitahukan bahwa dalam penculikan Miharu adalah Takahisa dan Aki. Dia mendapat informasi dari Liliana yang secara diam-diam telah mengkhianati Takahisa. Miharu dan Sasuke sangat terkejut mendengar fakta bahwa Aki adalah dalang di balik penculikan. Singkat cerita, mereka berempat tiba di aula kerajaan. Di sana sudah ada Liliana yang menunggu kedatangan mereka. Liliana mendapat izin dari Francois agar memberitahukan rencana detail Takahisa dan Aki kepada Haruto dan yang lainnya. Setelah menjelaskan detail rencana Takahisa dan Aki, Liliana meminta tolong kepada Francois agar pahlawan Takahisa mendapat hukuman. Perkataan Liliana membuat semua orang yang ada di sana merasa kaget, tapi Liliana menjelaskan bahwa Takahisa sudah membuat janji dengannya. Jika rencana penculikan gagal, maka dia siap diberi hukuman. Raja Francois yang mendengar hal itu tentu saja memperbolehkan keinginan Liliana yang ingin memberikan hukuman kepada pahlawan Takahisa. Beberapa menit kemudian, pahlawan Takahisa sudah tiba di kastil Francois. Liliana memberitahukan kepada prajurit awak kapalnya agar membawa Takahisa menuju ruangan yang sudah diberitahu oleh Francois. Sasuke akan ikut bersama Liliana, sedangkan Haruto dan Miharu, mereka berdua pergi menemui Masato dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Awalnya, Miharu akan mencoba menjelaskan semuanya kepada Masato, tapi Haruto mencegah hal itu. Dia menawarkan dirinya agar dia menjelaskan semuanya kepada Masato. Haruto menjelaskan semuanya yang telah terjadi tentang Takahisa dan Aki yang telah menculik Miharu. Perkataan Haruto membuat Masato sangat kaget, sekaligus meminta maaf kepada Haruto dan Miharu tentang kelakuan kakaknya. Miharu juga menyalahkan dirinya karena mengabaikan masalah yang dimiliki Aki pada waktu dulu. Tapi Haruto yang mendengar hal itu mulai memberitahukan kepada mereka berdua untuk berhenti menyalahkan diri mereka masing-masing. Masato hanya bisa berkata, "Baik Haruto." Sedangkan Miharu berkata, "Oh, oke." Di sisi lain, Sasuke sangat marah dan kesal kepada Takahisa dan Aki. Dia mulai menceramah Takahisa dan Aki. Dia akan melarang mereka berdua bertemu dengan Miharu. Takahisa yang mendengar hal itu tentu saja menolak keinginan Sasuke. Tapi Sasuke menjelaskan bahwa tindakannya sudah menjadi kejahatan tingkat tinggi karena melakukan kejahatan di kerajaan lain. Hal itu bisa menimbulkan peperangan antar kerajaan. Sasuke juga menjelaskan kondisi Miharu yang tidak ingin bertemu dengan Aki maupun Takahisa. Aki yang mendengar langsung dari Sasuke mulai menangis karena hubungannya dengan Miharu telah hancur akibat ulahnya sendiri. Sasuke yang melihat hal itu mulai pergi dari ruangan dan menyerahkan sisanya kepada Liliana. Di luar ruangan ada Masato yang ingin bertemu dengan Aki dan Takahisa. Sebelum kepergian mereka berdua, Sasuke yang menyadari bahwa Masato adalah adik mereka, lantas Masato mendapat izin bertemu dengan mereka berdua. Kemudian Sasuke pergi menemui Haruto dan Miharu. Sementara itu, Charlotte melaporkan hasil pengamatannya terhadap Haruto kepada ayahnya. Charlotte memberitahukan kepada Francois bahwa Haruto bisa terbang bebas di atas langit. Ketika dia melihat Haruto mulai menyelamatkan Miharu, Francois sangat terkejut mendengar hal itu karena tidak ada satupun prajurit, bahkan selama dia hidup, mendengar fakta tentang seseorang bisa terbang bebas di atas langit. Charlotte memberitahukan kepada ayahnya untuk segera menghentikan penerimaan lamaran yang tertuju pada dirinya. Charlotte juga menjelaskan bahwa dia sudah jatuh cinta kepada Haruto. Dia juga tidak masalah menjadi istri kedua jika Haruto menikah dengan Sasuke seperti rencana sebelumnya. Shin berpindah kepada Haruto, Miharu, dan Sasuke.
Mereka bertiga mulai membicarakan semua yang telah terjadi. Sasuke meminta maaf karena duel Haruto dan Takesha adalah kesalahannya, yang meminta Haruto agar tidak menghindar. Tapi Haruto menjelaskan bahwa itu juga keinginannya yang tidak ingin Miharu bersama Takesha. Penjelasan Haruto membuat Sasuke merasa malu karena aura di sekeliling Haruto lebih dewasa daripada dirinya. Miharu juga merasakan hal itu, kata Miharu kepada mereka berdua. Tatapan Miharu jelas mengarah ke Haruto, tapi wajah Haruto mulai merah ketika matanya saling bertatapan satu sama lain. Sasuke yang menyadari hal itu berkata, "Hei, bisa jelaskan apa yang sudah terjadi di antara kalian berdua?" Sasuke berpikir bahwa dia harus membuat Miharu terpojok dan meminta agar Miharu memberitahukan tentang dirinya bersama Haruto. Tiba-tiba suara pintu terdengar dari luar ruangan. Ternyata di luar ruangan ada Masato dengan wajah yang cukup menyedihkan. Dia menjelaskan bahwa keadaan Aki lebih buruk yang pernah dia lihat selama ini. Begitupun dengan Takesha yang hanya berdiam diri. Haruto bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan, Masato?" Masato menjawab, "Aku ingin ikut dengan mereka menuju Centos Stella. Aku juga ingin mengucapkan perpisahan kepada semuanya yang ada di rumah batu, dan sekaligus mandi bersamamu, Haruto." Haruto sangat senang dengan keputusan yang dibuat oleh Masato. Begitupun dengan Miharu yang ingin sekali mandi di pemandian air panas di rumah batu. Sasuke juga ingin sekali ikut bersama mereka bertiga, tapi penjaga di luar lebih ketat dari sebelumnya. Namun Haruto tidak masalah dengan hal itu. Jika Sasuke ingin tinggal, maka mereka bertiga akan pergi tanpa Sasuke. Akhirnya Sasuke tidak bisa menahan godaan yang dibuat oleh Haruto. Sasuke pun ikut pergi bersama mereka bertiga. Singkat cerita, malam pun tiba. Celia dan gadis lainnya yang berada di rumah batu mulai menyambut mereka berempat. Di sini Haruto mengizinkan Masato untuk menjelaskan semuanya yang telah terjadi selama di kerajaan. Masato mulai menjelaskan bahwa dia sangat senang karena bisa bertemu dengan kakaknya, yaitu pahlawan Takesha dari kerajaan Centos Stella. Tapi Takesha dan Aki ingin pergi ke Centos Stella. Mereka berdua ingin Miharu dan dirinya ikut ke Centos Stella. Masato juga mulai menjelaskan bahwa Takesha sudah jatuh cinta kepada Miharu dan ingin bersamanya. Tapi Miharu menolak hal itu karena dia jatuh cinta kepada Haruto. Celia dan semua gadis yang ada di sana sangat terkejut mendengar perkataan Masato. Kemudian mereka semua melihat ke arah Miharu yang secara refleks Miharu merasa malu. Haruto mulai memalingkan wajahnya dan berusaha tetap tenang. Sedangkan Celia sangat terkejut mendengar hal itu, begitupun dengan Latifa. Kemudian Masato melanjutkan penjelasannya bahwa Takesha menantang duel kepada Haruto dengan embel-embel memperebutkan Miharu. Semua yang ada di sana mulai shock setelah mendengar pertempuran memperebutkan Miharu. Kemudian Masato menjelaskan tentang penculikan Miharu yang dipelopori oleh Takesha dan Aki. Sarah dan yang lainnya sangat terkejut mendengar fakta tentang hal itu. Masato menjelaskan bahwa dia akan tinggal bersama Takesha dan Aki sebagai orang yang harus meluruskan mereka berdua. Akhirnya semua yang ada di sana mulai memuji Masato yang sudah cukup dewasa dan menjadi lebih kuat. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Masato dan Liliana mulai pamit kepada Sasuke, Haruto, dan Miharu. Mereka berdua akan kembali ke Centos Stella. Sasuke sangat senang karena Masato sudah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dengan Haruto dan Miharu yang sangat senang dengan keputusan Masato. Akhirnya Masato dan Liliana pergi dari kerajaan Gall Arts. Di perjalanan, Masato bertanya kepada Liliana tentang perasaannya terhadap Haruto. Masato ingin tahu karena semua gadis cantik selalu jatuh cinta kepada Haruto. Liliana menjawab, "Aku tidak cukup dekat dengan Tuan Amakawa. Jika itu pernah, mungkin tidak ada tempat untukku." Masato berkata, "Tidak, itu tidak benar. Anda sama cantiknya dengan Miharu dan Sasuke. Mungkin Anda adalah wanita idamanku dan aku ingin menikah dengan wanita idamanku." Liliana mendengar hal itu sangat senang dan tertawa. Kemudian berkata, "Kalau kamu sudah dewasa, aku siap menerima lamaranmu, Masato." Wajah Masato mulai merah dan malu setelah mendengar perkataan dari Liliana. Sementara itu, sudah 1 minggu kepergian Masato dari kerajaan Gall Arts. Akhirnya tiba di mana Miharu dan Haruto meninggalkan kerajaan Gall Arts. Sasuke sedikit sedih, tapi dia memiliki janji dengan Haruto dan Liselotte bahwa mereka bertiga akan bertemu lagi dan merasakan masakan yang dibuat oleh Haruto.
Kemudian Haruto dan Miharu berpamitan kepada Francois. Francois menyuruh Charlotte untuk mengantarkan mereka berdua meninggalkan gerbang kastil. Setelah tiba di depan gerbang kastil, hal yang tak diduga telah terjadi. Akhirnya Charlotte mengungkapkan isi hatinya kepada Haruto di depan Miharu dan Sasuke, bahwa dia jatuh cinta kepada Haruto. Sasuke dan Miharu sangat kaget mendengar hal itu. Kemudian Charlotte meminta jawaban kepada Haruto jika dia berkunjung kembali. Haruto tidak tahu harus berkata apa setelah mereka berdua meninggalkan Sasuke dan Charlotte. Miharu bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan, Haruto, tentang hal ini?" Haruto menjawab, aku tidak tahu harus bagaimana." Oke kan, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Dilanjut video selanjutnya. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa, bye bye.